Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Channel yang membahas tentang aplikasi pendidikan, tips dan trik komputer, media pembelajaran, dan Microsoft Office. Oke teman-teman, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Seperti halnya kemarin kita sudah mempelajari tentang Microsoft Word. Nah, hari ini atau pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Jadi kita akan pertama-tama yang akan kita lakukan teman-teman adalah kita akan mempelajari fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Microsoft Excel serta penggunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke teman-teman, kalau begitu kita langsung buka saja Microsoft Excel-nya seperti ini. Jadi Microsoft Excel-nya sudah terbuka teman-temannya. Ini saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Microsoft Excel 2007, 2010, 2016 maupun 2019 itu tidak jadi masalah ya teman-teman, karena proses penggunaannya sama. Namun yang teman-teman harus perlu ketahui bahwa Office 2013 itu adalah merupakan salah satu Office yang sangat sempurna atau merupakan salah satu Office yang paling stabil untuk saat ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah berada di lembar kerja atau pilihan lembar kerja di Microsoft Excel teman-teman ya. Nah, di sini saya memperlihatkan beberapa menu-menu yang disiapkan di Microsoft Excel 2013. Di sini blank dokumen digunakan ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tips dan trik. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang tips dan trik seputar Excel, teman-teman bisa langsung klik saja ini ya teman-teman ya. Kemudian jika teman-teman ingin mengunjungi pivot table, teman-teman sisa klik ini new, dan ini merupakan update terbaru dari Microsoft Excel 2013 teman-teman. Di sini juga ada welcome to Excel 2000 take out ya teman-teman ya. Kemudian kita tarik ke bawah, di sini ada foto kalender April. Di sini ada jenis-jenis kalender yang teman-teman bisa gunakan atau bisa edit di Microsoft Excel 2013. Jadi ada banyak template ya teman-teman ya. Ada banyak template yang membahas tentang kalender teman-teman ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada menu diagram. Jadi teman-teman bisa langsung pilih saja menu diagram untuk teman-teman pergunakan di lembar kerja Microsoft Excel. Ini ada banyak sekali. Kemudian ini ada biodata, company name ya teman-teman ya. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan template yang teman-teman bisa sesuaikan dengan pekerjaan yang teman-teman akan lakukan di Microsoft Excel. Ini jadi teman-teman silahkan perhatikan untuk Microsoft Excel 2013 ini banyak sekali pilihannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau begitu kita langsung saja ke tutorial utamanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja. Ini sudah disiapkan blank dokumen atau blank book yang teman-teman bisa pergunakan untuk ya, teman-teman bisa pergunakan untuk bekerja di Microsoft Excel 2013 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada recent file. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan jika teman-teman ingin mencari data yang sudah dibuka sebelumnya di Microsoft Excel. Jadi teman-teman sisa cari saya di sini. Ini banyak sekali recent file yang disiapkan oleh Microsoft Excel. Jadi jejak teman-teman ketika membuka data itu tersimpan di recent Excel ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Di recent Excel ini sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke blank dokumen dari Microsoft Excel itu sendiri. Kita klik saja ini blank dokumen. Maka tibalah kita di lembar kerja Microsoft Excel. Jadi lembar kerja Microsoft Excel ini seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan lembar kerja Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010, 2016 dan 2019. Kebetulan ini sudah malam teman-teman, jadi kita ngopi dulu.
Jadi hari ini saya akan membahas selama 1 jam. Jadi teman-teman, saya akan membagikan 1 jam video buat teman-teman sekalian tentang penggunaan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari kita ya, atau penggunaan Microsoft Excel dalam menghadapi dunia kerja saat ini. Jadi di Microsoft Excel itu teman-teman, ini banyak sekali fiturnya, mulai dari paste sampai form. Di sini ada logo di atas, ini paste, copy, kemudian di sini ada file. Di sini teman-teman bisa melakukan pengeditan di beberapa aspek yang berkaitan dengan Microsoft Excel 2013. Teman-teman bisa mengekspor file Excelnya, kemudian teman-teman bisa mengatur akun dan option, atau ada sesuatu hal yang teman-teman ingin ubah di pengaturan Microsoft Excel, teman-teman langsung saja klik file, kemudian masuk ke option. Seperti ini teman-teman, ini tampilannya. Nah, di sini ada formula, province, save language, advanced, customer driven, dan quiz toolbar, add-ins, dan truth center. Jadi seperti itu teman-teman untuk untuk pengaturan Microsoft Excel 2013 teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke akun. Di sini akun. Jadi teman-teman bisa mengaktifasi akun Office-nya. Jadi kebetulan di sini saya sudah mengaktifasi akun Office saya dengan menggunakan aktivator reloader, atau teman-teman bisa mengaktifasi akun Office 2013 itu dengan menggunakan KMS Pico ya. Jadi teman-teman bisa mendownload di Mozilla atau Google Chrome untuk mendownload aktivator dari Office itu sendiri agar produk Office teman-teman bisa aktif ya. Nah, jika produk Office teman-teman tidak aktif, itu ditakutkan jika ada beberapa fitur yang teman-teman tidak bisa maksimalkan. Jadi ketika produk Office teman-teman sudah aktif, maka secara otomatis seluruh fitur-fitur yang tersedia di Microsoft Office 2013 itu teman-teman bisa maksimalkan. Oke, kita ke sini dulu akun. Di sini ada Office Theme. Maksudnya ini Office Theme adalah teman-teman bisa mengubah warna latar dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Ada white, light gray, dan dark gray. Jadi teman-teman silakan pilih warna Office Theme yang teman-teman butuhkan untuk dimaksimalkan di Microsoft Excel 2013 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada sign in to Office. Get to your document from anywhere by signing off into Office. Your experience just get better and more personality of every device you use. Jadi teman-teman bisa melakukan sign in ke Office 365 dengan menggunakan plugin resmi dari Microsoft Office 2013. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Saya rasa untuk file ini teman-teman sudah bisa memahami, dan semoga teman-teman bisa paham dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke menu home. Di menu home ini teman-teman ya, banyak sekali fitur-fitur. Ada paste itu ada paste spesialnya juga, kemudian ada cut, copy, format painter untuk Office 2013, kemudian ada bold, underline, rata kiri kanan, ada pewarnaan juga teman-teman ya, ada general, di sini ada pengaturan untuk mata uang, kemudian ada conditional formatting, format astable, dan cell stylist, insert, delete, dan ini menu yang paling sering dipergunakan oleh kita semua yang bekerja di kantor atau sekolah, yaitu menu format. Kenapa saya bilang ini menu format sangat penting? Karena di menu format inilah teman-teman bisa membuat tabel Excel teman-teman ya. Jadi di menu format inilah teman-teman bisa membuat tabel Excel. Nah, sebentar kita akan bahas ya teman-teman ya. Di sini ada clear. Jadi teman-teman jika ingin mengclear apa yang teman-teman sudah ketik, itu sisa mengklik clear dan pilih apakah clear all, clear format, content, comment, dan hyperlink. Nah, di sini auto sum jika teman-teman ingin menggunakan rumus standar, ada sum, average, count number, max, dan min. Sum ini untuk menjumlah, kemudian average untuk merata-rata, kemudian count number adalah untuk menghitung jumlah dalam range tertentu dengan kriteria tertentu, max adalah untuk menandai nilai tertinggi, sedangkan min adalah untuk menentukan nilai terendah. Kemudian di sini ada form. Form ini berfungsi bagi teman-teman yang ingin
membuat form pengisian data, dan saya rasa saya akan mengupload video khusus untuk formnya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengupload atau membuat semacam form pengisian data, teman-teman langsung klik saja form, maka secara otomatis form ini akan muncul dan menampilkan data. Namun sebelumnya teman-teman harus mengetik terlebih dahulu di sini, misalnya nama, kelas, name dan sebagainya, maka form ini bisa kita maksimalkan untuk mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, setelah menu home, kita pindah ke menu new tab ya. Di sini new tab ini sebetulnya apa ya? Ini menu yang sempat saya buat khusus untuk new tab. Oke, kita ke insert saja teman-teman ya. Di insert itu banyak sekali menu juga, ada pivot table, kemudian ada table atau mengupload gambar, ada picture online jika teman-teman ingin melakukan pengambilan gambar secara online, bisa mengklik online picture. Namun jaringan teman-teman itu harus kuat ya, jaringan internet teman-teman itu juga harus kuat. Kemudian di sini ada snapshot, ini teman-teman bisa melakukan screenshot di lembar kerja Microsoft Excel-nya. Store, Map, Bing, browsernya ini ya, People Grab, ini semacam sosial media juga di Microsoft Excel ya teman-teman ya. Kemudian jika teman-teman ingin membuat diagram, jadi teman-teman langsung klik saja insert. Di sini ada banyak sekali pilihan diagram yang teman-teman bisa pilih ya. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis diagram yang teman-teman bisa pilih. Jadi bagi teman-teman guru atau teman-teman pekerja kantoran yang ingin membuat diagram, silakan langsung klik insert saja. Kemudian teman-teman memilih jenis-jenis chart atau diagram atau tabel yang teman-teman butuhkan. Kemudian line, column, windlass, sticker, timeline, di pengatur waktu, text box, header, dan equation dan simbol. Itu khusus untuk menu insert ya teman-teman ya. Itu khusus untuk menu insert. Nah, sekarang kita ke menu Page ya. Page. Nah, di menu Page ini ada salah satu menu yang menurut saya paling sering kita gunakan ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang? Karena ada margin, orientation, size, print area, breaks, background, pre-title, scale, width, height. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi di sini untuk menu Page itu adalah salah satu menu yang menurut saya sangat penting untuk teman-teman sekalian pahami. Jadi teman-teman jika ingin mengubah ukuran kertasnya atau custom margin kertasnya, silakan pilih margin. Kemudian untuk orientation ini portrait and landscape, jadi teman-teman bisa juga pilih. Kemudian teman-teman juga bisa pilih size. Di sini ada size-nya. Apakah teman-teman pilih letter, legal, A5, A4 dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa insert page break untuk kertas teman-teman agar berpindah ke lembar kerja berikutnya. Kemudian background, teman-teman bisa memberikan background di lembar kerja Excel-nya. Kemudian kita pindah ke berikutnya, formula. Di sini untuk formula itu kita bisa manfaatkan ini define name untuk pemberian formula terhadap rumus tertentu sehingga rumus kita tidak terlalu panjang. Sebentar saya berikan contoh teman-teman ya. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan, ada AutoSum, financial, logical, text dan sebagainya. Kemudian itu data di sini teman-teman bisa memanfaatkan data validation ya, untuk membuat semacam pilihan data ketika teman-teman mengklik atau membuat sebuah aplikasi. Kemudian ada review dan view. Sedangkan view ini khusus untuk roller ya, yang paling sering kita gunakan di sini roller, formula bar, heading, green list, custom views, page layout dan page break. Selebih ini kita bisa menggunakan free finish. Free finish ini berfungsi untuk agar kita tidak kecapean untuk mencari data dari atas ke bawah. Jadi tinggal kita berikan free finish, maka secara otomatis data kita itu akan mudah kita dapatkan. Oke teman-teman, kalau begitu kita lanjut ke tutorial berikutnya ya. Ini sudah menit ke-14 ya teman-teman ya, masih lama kebersamaan kita di malam hari ini. Jadi kita rayakan, dan insya Allah besok kita akan merayakan, bagi umat muslim kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Jadi sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para subscriber saya, untuk para penonton saya dan yang mendukung channel ini. Saya memohon maaf jika
selama saya membuat channel ini dan selama saya mengupload banyak konten, ada konten-konten yang tidak menarik atau mungkin kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang tips dan trik komputer, Microsoft Office dan aplikasi pendidikan, teman-teman bisa langsung menghubungi saya di via komen ya, di link di bawah komentar di video saya. Silahkan langsung dikomentari. Insya Allah saya akan menjawabnya ya teman-teman ya. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan dari para subscriber saya. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe di channel YouTube saya, silahkan di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini, setelah kita melakukan pengenalan menu-menu di Microsoft Excel 2013, jadi sekarang saya akan memberikan beberapa pengetahuan atau semacam ilmu yang saya punya tentang Microsoft Excel ya teman-teman ya. Misalnya begini teman-teman ya, di sini kita akan belajar perkalian ya teman-teman ya. Kita akan belajar perkalian. Nah ini kita akan belajar perkalian. Nah, perkalian di Excel itu sangat mudah teman-teman. Kita kita sisa menggunakan sebuah rumus yang namanya produk ya teman-teman. Misalnya di sini ada angka 56 ya teman-teman ya. Sedangkan di sini ada angka 78. Nah, sekarang kita akan mengalihkan 56 dengan 78 di Microsoft Excel teman-teman ya. Jadi kita sisa sama dengan, secara otomatis kalau kita sama dengan itu berarti kita akan menuliskan rumus. Nah, untuk rumus perkalian teman-teman subscriber saya, untuk rumus perkalian teman-teman bisa menggunakan produk ya. Mengapa saya katakan produk? Rumus produk itu adalah di Excel itu berfungsi untuk mengalih dua bilangan atau lebih. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus produk untuk melakukan perkalian. Jadi untuk khusus tutorial malam hari ini ya teman-teman ya, 1 jam kita belajar Microsoft Excel, yang saya bahas adalah semua menu-menu Microsoft Excel sudah saya bahas tadi, dan pengetahuan standar tentang Microsoft Excel. Jadi untuk tingkat lanjutnya itu mungkin kita durasi videonya itu pendek ya teman-teman ya. Jadi khusus malam ini saya hanya membahas dasar-dasar dari Microsoft Excel teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja di pembahasan kita. Jadi untuk melakukan perkalian di Microsoft Excel itu kita bisa ketik produk. Nah di sini ada 3 pilihan, ada produk dan proper. Jadi teman-teman sisa klik produk saja. Nah jadi ketika teman-teman sudah mengklik produk, teman-teman sisa blok ini. Karena kita ingin mengalihkan 56 dengan 78, teman-teman sisa blok saya seperti ini. Nah kalau sudah terblok seperti ini teman-teman sisa enter. Nah maka hasilnya adalah 4368 ya teman-teman ya. 4368 itu untuk rumus perkalian di Microsoft Excel 2013. Oke, di malam hari ini teman-teman cukup dingin ya teman-teman ya. Jadi kita sebatang dulu ya. Oke teman-teman, bagaimana tentang rumus perkalian di Microsoft Excel? Apa teman-teman sudah memahami? Jadi untuk rumus perkalian di Microsoft Excel itu ya teman-teman ya, kita sisa menggunakan rumus produk ya. Jadi teman-teman sisa menggunakan rumus produk sebenarnya ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Nah misalnya kita ganti di sini 1, di sini 1. Nah 1 dikali 78 sama dengan 78 ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya informasikan bagi teman-teman yang bingung ketika teman-teman bekerja di tabel Excel dan hendak melakukan perkalian cepat,
tanpa teman-teman menggunakan kalkulator lagi, teman-teman langsung menggunakan saja rumus produk ya. Jadi tulisan seperti ini yang di atas sekali ini rumus produk. Teman-teman langsung gunakan saja rumus produk untuk agar teman-teman bisa melakukan perkalian secara cepat ya. Jadi rumus produk itu tujuannya adalah untuk perkalian. Oke teman-teman, jadi saya rasa untuk rumus perkalian sudah aman. Jadi kita belajar rumus standar aja teman-teman ya. Kemudian kita belajar rumus sum ya, misalnya penjumlahan. Jadi saya tulis di sini penjumlahan supaya memudahkan teman-teman memahami isi video saya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana teman-teman rumus penjumlahan. Jadi nah di sini seperti ini, misalnya di sini ada 65, di sini ada 90, di sini lagi ada 90 lagi teman-teman. Sorry salah, di sebelahnya, di kolom sebelahnya di sini misalnya. Oke, saya perbesar dulu sedikit ya teman-teman ya. Oke, nah misalnya di sini kita akan belajar menggunakan rumus penjumlahan di Microsoft Excel. Nah di sini untuk perkalian tadi kita menggunakan rumus produk, kemudian kita blok angka yang mau kita kalikan. Sedangkan kalau rumus penjumlahan itu hampir sama, namun kode formulanya itu beda teman-teman. Kalau perkalian tadi itu kita menggunakan produk, kalau penjumlahan kita menggunakan sum ya. Jadi kita langsung masukkan rumusnya saja, kita sama dengan. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan rumus atau formula Excel, teman-teman itu harus ketik dulu sama dengan, kemudian kita cari sum ya. Ini sum ini artinya menjumlahkan ya. Kita klik 2 kali, setelah itu sumnya di sini sudah muncul rumusnya. Sekarang kita arahkan ke G7 sampai I7, yaitu angka yang ingin kita jumlahkan. Jadi di sini kita blok, kemudian kita tarik. Nah kalau sudah kita tarik lepas, kemudian teman-teman sisa tekan enter. Nah secara otomatis hasil penjumlahannya itu sudah muncul. Nah ini hasilnya teman-teman ya, hasilnya jadi 65 ditambah 90. Jadi deskripsinya seperti ini, 65 ditambah 90 ditambah 90 itu nilainya 245 teman-teman ya. Jadi saya informasikan lagi kepada teman-teman yang masih setia dengan Ambil Mayo Channel. Jadi untuk penjumlahan itu kita menggunakan rumus sum teman-teman ya, rumus sum. Nah bagaimana teman-teman untuk penjumlahan dan perkalian itu saya rasa teman-teman sudah pahami untuk dasar rumusnya. Untuk dasar rumusnya itu teman-teman sudah paham ya menurut saya. Dan kita bisa lanjut di tutorial yang lain khusus rumus. Jadi selain perkalian yang sering digunakan di Microsoft Excel, kita juga sering menjumpai penggunaan rumus penjumlahan ya teman-teman ya. Kita biasa menemukan. Jadi teman-teman silakan perhatikan saja. Ini kode rumusnya untuk perkalian itu produk, sedangkan untuk penjumlahan itu kita bisa menggunakan sum ya. Nah sekarang rumus yang ketiga yang menurut saya itu bisa kita gunakan adalah menentukan nilai terendah. Jadi saya langsung tulis di sini nilai terendah. Nah jadi bagaimana sih bang atau admin cara menentukan nilai terendah di Microsoft Excel? Nah jadi kita akan coba, misalnya di sini ada 65 angka, di sini ada 100, di sini ada 78, misalnya 3 angka ya teman-teman. Kita blok dulu, kemudian kita perbesar. Oke, setelah itu kita berikan bold, kemudian kita ketengahkan. Nah bagi teman-teman yang membutuhkan rumus bagaimana sih cara bang, misalnya kita ingin menentukan nilai terendah dari beberapa angka atau nilai. Nah ini biasanya rumus ini biasanya dipergunakan oleh teman-teman guru yang hendak mengolah data nilai siswanya. Oke, kalau begitu kita langsung ke pembelajarannya. Misalnya di sini untuk nilai terendah itu kita sama dengan, kemudian kita ketikkan min. Nah min ini artinya nilai yang paling rendah ya. Kemudian kita blok, kemudian kita enter. Maka secara otomatis
akan muncul nilai terendah. Nah, nilai terendah ini 65 ya teman-teman ya. Oke, saya ulangi, untuk menentukan nilai terendah dalam sebuah range atau dalam sebuah data, kita sisa ketik sama dengan, kemudian kita ketik min. Nah, kemudian kita klik 2 kali min, ini sudah muncul. Setelah itu kita blok angka yang ingin kita cari nilai terendahnya. Setelah itu kita lepas klik kirinya, kemudian kita tekan enter. Maka nilai terendahnya itu akan muncul, yaitu 65. Kebetulan di sini ada 3 nilai yang saya berikan tadi. Atau saya ketik ada 65, ada 100, dan ada 78. Dan ternyata nilai yang paling rendah itu adalah 65 teman-teman ya. Jadi ini pembelajaran kita malam ini sudah ada 3 rumus dasar yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, rumus perkalian itu kita gunakan produk, rumus penjumlahan kita gunakan sum, kemudian untuk menentukan nilai terendah kita gunakan min. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman, apakah sudah memahami bagaimana cara menentukan nilai terendah di Microsoft Excel? Ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut, nilai rumus yang keempat itu adalah kita bisa menentukan nilai tertinggi. Ya, kita bisa menggunakan nilai tertinggi. Misalnya di sini kita blok, kemudian kita ketengahkan, kemudian kita berikan bold, kemudian kita perbesar. Nah, di sini misalnya saya tulis di sini 89. Sorry, ada kesalahan. Salah tekan ya. Di sini 69, 78. Di sini 100, di sini 200. Nah, misalnya kita perbesar dulu ya teman-teman ya, supaya bagus kelihatan. Nah, oke, ada kesalahannya. Oke, salah. Oh, harusnya di sini ya. Ya, misalnya di sini 89, di sini 98, di sini 120 ya. Jadi di sini kita akan menentukan nilai tertingginya teman-teman ya. Nilai tertingginya kita akan belajar menentukan nilai tertinggi. Nah, bagaimana sih Bang menentukan nilai tertinggi di Microsoft Excel? Itu gampang sekali teman-teman ya. Itu gampang sekali kita menentukan nilai tertinggi di Microsoft Excel. Jadi teman-teman, kita perbesar dulu ini. Setelah itu kita hitamkan, kemudian kita perbesar di sini. Oke, kita ngasuh dulu ya teman-teman. Tengah malam minum kopi. Oke, kita lanjut pelajarannya teman-teman ya. Masih kuat ya teman-teman begadangnya. Saya juga ini begadang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tentukan nilai tertinggi. Jadi untuk menentukan nilai tertinggi kita ketik sama dengan, kemudian kita tuliskan atau ketikkan max. Max ini berarti maksimal, nilai yang paling tinggi teman-teman. Kemudian kita klik 2 kali, setelah itu kita blok angka yang ingin kita cari nilai tertingginya. Setelah itu kita tekan enter. Maka nilai tertingginya itu adalah 120. Dia sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, dia sudah muncul. Sekarang kita hitamkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mantap ya. Nah, ini ada 3 rumus yang menurut saya teman-teman harus betul-betul pahami, dan teman-teman silahkan dipelajari betul-betul. Jadi yang pertama itu adalah rumus perkalian dengan rumus produk, kemudian rumus penjumlahan dengan sum, menentukan nilai terendah dengan menggunakan min, dan menentukan nilai tertinggi dengan menggunakan max. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi silakan teman-teman perhatikan dulu videonya teman-teman. Silakan diperhatikan videonya terlebih dahulu agar teman-teman bisa memahami tentang rumus dasar di Microsoft Excel. Jadi silakan dipahami teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan belajar pelajaran berikutnya di 1 jam bersama Abil Mewa dalam pembelajaran dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, setelah kita mempelajari 1, 2, 3, 4 rumus standar. Setelah kita mempelajari 4 rumus standar di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan belajar
yang dasar-dasar saja tapi cukup penting ya menurut saya. Sekarang kita ke home lagi. Di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang penggunaan conditional formatting ya. Jadi di sini saya akan memberikan apa sih manfaat penggunaan conditional formatting. Manfaatnya teman-teman ini adalah untuk memberikan tanda atau ciri-ciri dari suatu data berdasarkan pilihan yang kita inginkan, dan itu menggunakan sistem pewarnaan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan sistem pewarnaan untuk menandai data. Misalnya kita ingin menandai data nilai terendah, jadi kita bisa berikan pewarnaan khusus secara otomatis dengan menggunakan conditional formatting ya. Nah menurut saya kita coba misalnya di sini kita langsung mempraktekkan bagaimana menandai nilai terendah ya, nilai terendah di Microsoft Excel ya. Misalnya di sini ada 3 angka 65, 100 dan 78. Kita ingin menandai nilai terendahnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memberikan pewarnaan. Misalnya di sini kita ingin menandai nilai terendah 65 dengan pewarna otomatis. Kita blok saja di sini teman-teman. Kemudian kita klik conditional formatting. Setelah itu kita sisa klik new rule. Kemudian kita klik format only. Kemudian kita klik di sini. Nah di sini kita sama dengan, kemudian kita klik ini, kemudian kita sisa pilih G12 sama dengan min, kemudian kita blok di sini teman-teman ya. Nah sesudah itu kita berikan balas kurung lagi. Nah teman-teman silahkan perhatikan rumus ini. Nah setelah itu kita klik format teman-teman ya. Kita klik format, kemudian kita pilih fill. Di sini kita akan memberikan tanda atau warna buat nilai yang paling rendah teman-teman. Kita klik merah saja, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis di sini sudah muncul nilai terendahnya. Jadi yang berwarna merah berarti itu adalah nilai yang paling rendah. Nah, sekarang kita uji coba, misalnya 78 ini saya ganti 64. Maka secara otomatis nilai terendah itu adalah 64. Jadi yang berubah menjadi warna merah adalah 64 karena dia yang merupakan nilai, karena 64 adalah nilai yang paling rendah. Misalnya 100 ini saya ganti 2. Nah secara otomatis nilai yang berubah menjadi warna merah itu adalah nilai 1, karena nilai 1 adalah merupakan nilai paling rendah. Nah bagaimana teman-teman? Cukup mudah teman-teman bagaimana cara memberikan tanda nilai terendah menggunakan conditional formatting. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut. Di sini kita akan mencoba memberikan tanda nilai yang merupakan nilai tertinggi teman-teman ya. Jadi kita sisa blok saja, kemudian kita kembali masuk di menu yang sama, itu conditional formatting. Kemudian kita klik new rule. Di sini kita pilih ini nomor 2 teman-teman, format only cell the content. Setelah itu kita klik yang paling di bawah, use a formula to determine which cell to format. Kita klik, kemudian kita masukkan nilainya teman-teman. Kita masukkan nilainya teman-teman. Kemudian kita sama dengan, ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih ini yang G17. Kenapa kita pilih G17? Karena itu adalah merupakan awal dari nilai yang akan kita tentukan nilai tertingginya berdasarkan warna. Kemudian kita sama dengan lagi. Setelah itu kita ketik max. Kemudian kita buka kurung. Kemudian kita blok angka yang ada di sini. Nah, setelah itu kita balas kurung teman-teman ya. Nah, sudah jadi rumusnya. Jadi teman-teman sisa klik format lagi. Setelah itu silakan teman-teman berikan tanda ya. Misalnya kita pilih B. Ya, nah setelah itu kita sisa pilih klik OK. Kemudian kita klik OK teman-teman ya. Maka secara otomatis di sini nilai tertingginya itu adalah 120. Nah, misalnya kita ingin menguji yang mana nilai tertinggi di sini. Misalnya kita ingin menguji misalnya 120 untuk sementara nilai tertinggi, misalnya di sini 89, kita ganti 800.
maka warna birunya itu akan pindah ke angka 800, karena 800 lah yang merupakan nilai tertinggi. Kalau misalnya ini 98 kita ganti 900, kita tekan enter, maka secara otomatis 900 lah yang akan berwarna biru, karena angka 900 itu merupakan nilai tertinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman, penggunaan dasar conditional formatting untuk memberikan tanda dengan kriteria tertentu. Di sini warna merah dengan kriteria nilai terendah, sedangkan di sini biru dengan kriteria nilai tertinggi. Nah, bagaimana teman-teman? Ini untuk dasar pembelajaran kita pada malam hari ini di Microsoft Excel. Kita sudah mempelajari banyak sekali. Yang pertama, kita sudah mempelajari rumus perkalian, kemudian mempelajari rumus sum, menentukan rumus untuk nilai terendah, dan rumus untuk nilai tertinggi. Setelah itu kita sudah mempelajari penggunaan conditional formatting untuk menandai nilai terendah dengan kriteria terendah, dan menggunakan conditional formatting untuk menandai kriteria dengan nilai tertinggi. Nah, semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tengah malam ini kita ngaso lagi. Mohon maaf teman-teman, kalau tengah malam saya membuat tutorial itu sulit sekali saya menahan jika saya ingin merokok ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman tentang pembelajaran kita pada malam hari ini? Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya, yaitu membuat tabel. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rumus penjumlahan, nilai terendah, perkalian, dan nilai tertinggi, serta pewarnaan dengan kriteria tertentu menggunakan conditional formatting. Nah, di menit ke-37 ini saya akan memberikan tutorial sedikit tentang bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Nah, misalnya kita ingin kita Ctrl N saja teman-teman ya. Nah, kita Ctrl N saja, maka akan terbuka tabel baru. Nah, sekarang kita coba mengetik saja. Misalnya di sini kita perlebar kolomnya, misalnya di sini nomor, di sini nama misalnya, di sini alamat, kemudian di sini pekerjaan. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba apa namanya? Membuatkan tabel ya, tapi kita isi datanya dulu ya teman-teman ya. Kita isi datanya, kita blok saja, kemudian ketengahkan. Nah, di sini misalnya nomor 1 2 3 4 5. Misal di sini kita sisa ketekan saja. Misal di sini Andi, Tony, kemudian di sini Ridwan, di sini Ani misalnya, dan di sini Ina. Di sini misalnya alamatnya Uru, di sini Maiwa. Kita berikan alamat ya teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman jika melakukan uji coba. Ini tidak harus sama ya teman-teman dalam pembuatan pemilihan biodatanya teman-teman ya. Misalnya di sini Kalupang teman-teman ya, nama tempatnya atau nama alamatnya kita berikan Kalupang. Ini anggaplah tinggal di Cendana misalnya. Di sini tinggal di Labuku. Sedangkan pekerjaannya di sini misalnya Andi guru misalnya, di sini polisi, di sini tentara, di sini apa namanya, dosen misalnya teman-teman ya. Kemudian di sini IRT atau ibu rumah tangga. Nah, bagaimana sih caranya Bang untuk membuatkan tabel di Microsoft Excel? Bagaimana caranya membuatkan tabel yang seperti ini? Nah, untuk membuatkan tabel ini teman-teman gampang sekali ya. Gampang sekali menurut saya untuk dibuatkan tabel. Sisa teman-teman blok saja, blok area yang ada tulisannya seperti ini. Sesudah di blok, teman-teman langsung masuk di menu home, kemudian masuk di menu format. Di sini ada format teman-teman ya. Klik format, kemudian teman-teman pilih format cell.
setelah teman-teman memilih format cell, di sini ada banyak pilihan sekali. Ada banyak pilihan ya, ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Teman-teman sisa pilih satu. Misalnya kita ingin memberikan tabel ya, maka teman-teman pilih border. Dan di sini teman-teman sisa pilih kotak outline. Kemudian di sini ada untuk garis bundar tertengahnya di sini. Kemudian di sini kita klik lagi, jadi membentuk tanda tambah seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini teman-teman, berarti teman-teman sisa klik OK. Maka secara otomatis tabel teman-teman sudah jadi. Nah, cukup mudah teman-teman ya, dasar-dasar membuat tabel di Microsoft Excel. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman subscriber saya, baik itu guru dan lain-lainnya, jika teman-teman membutuhkan semacam tips trik tentang Microsoft Excel, atau teman-teman masih memiliki atau masih kurang paham tentang apa yang saya jelaskan tadi, silahkan komen di bawah video ini. Silahkan komen dan bertanya. Insya Allah saya akan membalas komen teman-teman atau pertanyaan teman-teman satu persatu di channel Abil Mewah. Jadi saya selalu terbuka kepada teman-teman subscriber saya jika ingin membutuhkan sesuatu atau ingin teman-teman ya, ingin misalnya bertanya kepada saya, silahkan di komen video saya di bawah link video ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, setelah kita membuat tabel, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan teman-teman adalah memberikan warna. Tentunya tabel ini masih kurang menarik ya, jadi ini garis-garisnya masih tipis. Nah, kita ingin memberikan garis tebal di garis terluarnya teman-teman. Ini kita memberikan garis tebal. Nah, silakan teman-teman blok lagi karena kita ingin memberikan garis tebal. Kemudian masuk lagi di format, kemudian klik format cell. Nah, di sini teman-teman silakan pilih jenis garis yang menurut teman-teman bagus. Misalnya kita klik ini, kemudian kita ingin ubah ini yang garis terluarnya, kita sisa klik saja. Di sini yang lagi di bawah kita sisa klik saja ya, kita klik lagi. Kemudian setelah itu kita klik OK. Maka secara otomatis garis terluarnya itu akan berubah menjadi lebih tebal daripada garis yang ada di dalam, dan ini sudah cukup menarik ya menurut saya tabelnya. Menurut saya cukup menarik ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Di sini kita akan memberikan pewarnaan ya. Kita akan memberikan warna di setiap judul dari tabel ini. Misalnya di sini nomor, nama, alamat, dan pekerja. Kita ingin memberikan tanda bahwa inilah judul dari tabel yang kita buat tadi. Jadi untuk memberikan pewarnaan kita sisa blok teman-teman ya. Kita sisa blok. Kemudian kita klik di sini. Nah, ya, saya ulangi, kita blok saja ini teman-teman ya, kita sisa blok ini. Kemudian teman-teman klik ini klik ini yang ada tanda warna kuning atau keterangannya ya, fill color ya. Jadi ini namanya fill color yang di sini. Sisa teman-teman klik ya, teman-teman sisa menentukan warna apa yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman hijau, nah seperti ini hasilnya, atau kuning seperti ini hasilnya, merah seperti ini hasilnya. Kita pilih merah saja teman-teman ya. Nah, sudah jadi, tabelnya sudah jadi teman-teman ya. Nah, mungkin seperti ini dasar-dasar untuk membuat tabel di di Microsoft Excel ya teman-teman ya. Mungkin ini dasar untuk membuat tabel di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita lanjut saja teman-teman ya, kita lanjut saja. Nah, sekarang setelah kita sudah banyak sekali materi yang kita pelajari ya di 1 jam belajar Excel. Di sini sudah banyak sekali, ini ada rumus-rumus. Kemudian lagi-lagi tadi kita sudah belajar cara membuat tabel ya teman-teman ya, cara membuat tabel ya. Nah, itu dua yang menurut saya sangat dasar di Microsoft Excel dan merupakan hal yang harus teman-teman kuasai ya. Yaitu pertama itu menggunakan rumus standar. Teman-teman harus bisa menggunakan rumus standar. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa memberikan pewarnaan terhadap kriteria tertentu.
Dan kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa membuat tabel di Microsoft Excel. Teman-teman bisa membuat tabel di Microsoft Excel. Itu adalah merupakan dasar ya teman-teman ya, dasar di Microsoft Excel ya. Nah, kita ngaso dulu teman-teman ya. Ini sudah pukul 1 ya teman-teman, pukul 1 malam atau sudah setengah 2 malam ya teman-teman. Saya membuat tutorial ini khusus buat teman-teman yang ingin belajar dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut di materi berikutnya adalah melakukan proses copy paste. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara copy paste tabel beserta isinya ke sheet tertentu. Misalnya di sini kita ingin mengcopy paste ini, tabel ini kita mau copy paste, jadi kita sisa blok saja teman-teman ya. Kita sisa blok saja, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Nah, misalnya kita copy ke di sini kita mau copy, sisa kita klik kanan lagi. Di sini ada banyak pilihan paste. Nah, di sini kita langsung pilih saja P, paste. Nah, maka secara otomatis tabelnya sudah berpindah, jadi sudah double ya teman-teman ya. Itu cara copy paste. Nah, sekarang saya ulangi, kita blok karena kita ingin melakukan proses copy paste. Kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Nah, misalnya kita ingin paste di sini, kita sisa klik kanan, kemudian kita klik paste. Nah, maka secara otomatis tabelnya akan berpindah dan mengikuti bentuk dari tabel aslinya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara membuat
tabel dan melakukan copy paste di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan belajar materi yang lain. Misalnya seperti ini. Kita Ctrl N lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk dasar-dasar Excel yang menurut saya penting dan harus dikuasai oleh teman-teman adalah di sini. Di sini kita buka menu data. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan mempelajari tentang data validation. Data validation itu adalah kita akan memunculkan kriteria database, atau kita akan memanggil sebuah database tertentu ya. Jadi tugas dari data validation ini adalah kita akan memanggil database tertentu. Misalnya di sini Andi ya, kemudian ini anggaplah ini database ya teman-teman, Andi, Tony, kemudian Rama, kemudian Bagas. Nah, ini adalah database-nya. Kemudian kita klik sheet 2. Di sheet 1 itu berisi database atas nama Andi, kemudian atas nama Tony, atas nama Rama, dan atas nama Bagas. Nah, sekarang kita akan memanggil nama-nama ini atau database ini menggunakan menu data validation. Ini ada yang warna biru checklist, itu data validation. Kita bisa manfaatkan untuk memanggil database yang ada. Jadi teman-teman sisa klik data, nah kemudian klik menu data validation ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memanggil di sheet 2. Misalnya di sini kita berikan anggaplah kita berikan nama di sini. Kita berikan nama ya, kita berikan nama teman-teman ya. Kemudian kita perbesar saja dulu. Di sini kita perbesar dulu. Nah, seperti ini nama. Nah, sekarang nama ini akan muncul di sini I1. Nah, kita akan memanggil database yang ada di sheet 1 masuk di sheet 2, tepatnya di kolom I1. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Silahkan klik di kolom I1, kemudian teman-teman arahkan mouse-nya ke data data, klik data, menu data di sini. Setelah itu teman-teman pilih data validation, silahkan diklik satu kali. Kemudian ada pilihan 3 di bawah, ada data validation, ada circle invalid data, dan clear validation circle. Teman-teman sisa memilih data validation ya. Nah, kalau teman-teman sudah memilih data validation, teman-teman sisa maka akan muncul tabel data validation seperti ini. Teman-teman sisa klik seperti ini, klik any value. Di sini teman-teman bisa memilih list. Jadi ada banyak pilihan. Namun kita ingin belajar memanggil database, maka teman-teman silakan pilih list. Kemudian setelah itu di sini ada source. Di sini teman-teman sisa klik ini yang panah merah. Nah, ketika teman-teman sudah klik yang panah merah, nah maka akan seperti ini teman-teman ya. Maka seperti ini akan meminimalisir dirinya sendiri. Teman-teman sisa arahkan mouse-nya ke sheet 1. Kemudian ini database-nya atas nama Andi, Tony, Rama, dan Bagas. Teman-teman sisa blok saja. Kemudian ketika sudah diblok, sisa teman-teman klik lagi ini yang berwarna merah. Ini yang kotak ada warna merahnya di dalam. Silahkan teman-teman klik lagi satu kali. Nah, akan muncullah rumus seperti ini, sheet 1 A2 sampai A5. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, secara otomatis database itu akan muncul di sheet 2 teman-teman. Nah, sekarang klik I2. Nah, secara otomatis di sini akan muncul tanda panah ke bawah. Teman-teman sisa klik. Nah, ini ada nama Andi. Nah, kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Kita perbesar dulu apakah nama Andi muncul. Nah, setelah itu kita perbesar lagi ini. Oke, sorry salah. Ya. Misalnya di sini Andi. Ya, di sini Andi sudah muncul. Nah, sekarang kita pilih lagi database yang lain. Ini database dari sheet 1 ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan dasar Excel yang teman-teman harus pahami ya, termasuk selain penjumlahan, perkalian, pengurangan, nilai terendah, nilai tertinggi, dan membuat tabel. Ini adalah merupakan salah satu dasar Excel yang harus teman-teman pahami. Nah, sekarang kita klik lagi satu kali maka akan muncul Tony. Kita klik lagi satu kali maka muncul Rama.
kita klik lagi satu kali maka akan muncul Bagas. Nah seperti itu ya teman-teman ya, bagaimana cara atau bagaimana memanfaatkan data validasi ya, bagaimana cara memanfaatkan data validasi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman sudah memahami dan teman-teman bisa langsung mempraktekkan sendiri bagaimana cara membuat database atau bagaimana cara memanggil database secara sederhana. Oke teman-teman, kita lanjut lagi belajar dasar Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mengajarkan teman-teman dasar Microsoft Excel yang terakhir. Nah, di sini bagaimana teman-teman melakukan penginputan data secara cepat ya. Sekarang kita ngaso dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan saya berikan sedikit pemahaman tentang bagaimana cara membuat atau bagaimana cara melakukan penginputan data secara cepat di Microsoft Excel. Nah, bagaimana sih Bang cara melakukan penginputan data secara cepat di Microsoft Excel? Itu gampang sekali ya teman-teman, itu gampang sekali. Nah, sekarang kita mengetik saja dulu misalnya nama. Misalnya kita tuang dulu. Kita tutup dulu ini. Nah, sekarang kita Ctrl N. Nah, sekarang kita mengetik dulu misalnya nama. Di sini kelas, kemudian makanan apa namanya? Di sini kita pilih makanan favorit ya. Nah, makanan favorit. Kita blok dulu teman-teman ya. Nah sekarang ini kan nama, kita akan menuliskan nama, kita akan menuliskan kelas, dan kita akan menuliskan makanan favorit. Namun demikian itu tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah di sini di tutorial ini atau 1 jam bersama Abil Mewah belajar Excel, saya akan memberikan trik cepat untuk mengisi kolom ini secara cepat. Nah sekarang kita buat tabelnya dulu, outline seperti tadi teman-teman ya. Nah sekarang kita akan membuat apa namanya teman-teman, kita akan membuat kita akan melakukan penginputan data secara otomatis. Nah sekarang bagaimana sih caranya Bang? Kita sisa blok saja ini, area ini yang akan kita tempati untuk melakukan penginputan data secara otomatis. Nah setelah itu teman-teman masuk di klik insert. Nah teman-teman masuk di klik insert, atau teman-teman setelah teman-teman blok ini teman-teman masuk di menu home, teman-teman masuk di menu home ya, teman-teman masuk di menu home, kemudian teman-teman klik home. Ini ada yang di pojok kanan sekali. Untuk Microsoft Excel 2013 itu berada di pojok terakhir di menu home. Nah sekarang teman-teman klik satu kali. Nah kalau muncul seperti ini, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman sisa klik OK. Nah maka akan muncul tabel penginputan data seperti ini. Ini nama, kelas, makanan favorit. Nah ini ada beberapa penjelasan. New record adalah untuk merekor ulang atau membuat tulisan baru untuk pengisian tabel ya teman-teman ya. Jadi pengisian tabel. Nah ini sudah menit ke 58 ya, jadi sisa 2 menit lagi maka tutorial ini akan saya akhiri teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih membutuhkan, silahkan diputar ulang di channel YouTube saya teman-teman ya. Nah sekarang kita sisa isi misalnya menunya ini. Nah sekarang apa yang kita isi di sini akan secara otomatis terinput di kolom yang ada di sini yang kita sudah blok. Misalnya di sini nama Roni. Nah kemudian kelasnya kelas 5, makanan favoritnya bakso ya teman-teman ya. Nah sekarang kita klik new. Nah kita klik new, maka secara otomatis setelah kita input menggunakan form tadi di sini teman-teman, maka apa yang kita input akan masuk secara otomatis di tabel yang telah kita isi. Nah
sangat menarik ya teman-teman. Ini adalah salah satu dasar dari Microsoft Excel yang teman-teman harus pahami. Nah sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi, kita klik lagi form. Nah kita klik lagi form. Nah sekarang kita delete, cancel ya. Kita sekarang new untuk menghilangkan Roni, dan kita ingin menulis kolom, mengisi untuk kolom kedua. Kita ingin mengisi kolom kedua, maka teman-teman harus klik new ya. Nah secara otomatis akan hilang data yang sudah terisi tadi di kolom pertama. Nah sekarang kita tulis ketik, misalnya kita ketik Tina, kelasnya misalnya kelas 6, kelasnya misalnya kelas 6 ya teman-teman ya. Kemudian makanan favoritnya misalnya mie ayam ya. Nah setelah itu kita langsung klik saja new, maka secara otomatis kita close, maka secara otomatis data atas nama Tina kelas 6 mie ayam akan berada tepat di bawah nama Roni yang sudah kita input pertama. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah seperti itu tutorial bagaimana caranya membuat atau melakukan penginputan secara cepat di Microsoft Excel. Jadi sebelum saya akhiri video tutorial saya di tengah malam ini, saya ingin merekap kembali materi saya selama 1 jam. Yang pertama tadi teman-teman adalah kita sudah belajar bagaimana pengenalan menu-menu dari Microsoft Excel 2013. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakan rumus-rumus sederhana. Kemudian ketiga, bagaimana melakukan pewarnaan secara otomatis. Dan yang keempat adalah bagaimana cara teman-teman membuat tabel. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan penginputan data secara cepat di Microsoft Excel. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin demikianlah tutorial singkat saya, semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.